Kita sekarang udah berada di salah satu kafe di Kota Mataram, tepatnya di daerah Getap Barat, Jalan Candi Pawon nomor 7 Getap Barat. Ya. Nah, hari ini saya udah bersama sang owner. Jadinya kita bakalan nge-up nih, ya, nge-up UMKM karena bisnis kafe sekarang ini masuk UMKM juga. Nah, ngopi di zaman dulu itu emang kebutuhan. Tapi di zaman sekarang bukan hanya kebutuhan nih, Batur Up Lombok, tapi ngopi itu menjadi gaya hidup. Apa kabar, brother? Halo Batur Up Lombok, jangan lupa di follow Up Lombok ya, Baturku. Perkenalkan, saya Novel dari Ngoling Coffee, ngopi dan ngobrol keliling. Oke. Jadi Bro Opal, nah, kita sebenarnya udah kenal lama nih ya. Udah kenal lama. Cuman baru sempat ketemu dan konten bareng nih. Iya. Nah tentunya Bro Opal ini akan memberikan inspirasi nih buat Batur Up Lombok. Oke. Nah Bro Opal, pertanyaan pertama nih dari Up Lombok nih. Bagaimana sih awalnya Bro Opal nih membuat kafe nih? Apa sih cikal bakalnya sehingga berdiri namanya Ngoling? Ngoling Coffee. Bisa cerita nggak nih kepada Batur Up Lombok semuanya? Halo guys, dulu saya juga sebagai konten kreator pada tahun 2013-14an. Banyak sekali konten-konten saya, ada daily vlog, terus tentang motor, segala macam, saya juga hobi motor. Dan di tahun 2020 siapa sih nggak tahu namanya pandemi. Ya. Di pandemi ini kan ada plus minusnya, kita disuruh berinovatif dan berinovasi. Bagaimana kita mengelola keuangan dan segala macam, dan di sana juga saya ada ide membuat konten nge-review nih, Bro Rido. Nge-review ya? Iya, membantu UMKM. Oke, mantap. Saya dulunya emang ngopi tapi gak terlalu se-over sekarang lah, saya bilang. Pas tahun 2020 saya mulai nge-review setiap kedai kopi yang ada di Mataram sampai ke Jawa kemarin. Ente nge-review kedai kopi yang ada di Mataram sampai ke Jawa ya? Iya. Wah, mantap banget. Ini pastinya membantu UMKM di masa itu, UMKM-nya benar-benar jatuh, Bro ya? Iya, pas mantap pandemi sekali. itu jatuh banget, guys. Oke. Apa sih yang menyebabkan brother ya, Bro Opal ini kok berkeinginan atau memiliki pemikiran seperti itu? Nah, pemikirannya itu terlintas pas itu lagi merenung di sebuah laut. Perjalanan saya merenung ya? Iya, merenung. Bukan di gua ya, Bro ya? Tapi di laut. Di laut, pas itu lagi perjalanan dari Bali menuju Lombok. Pas saya nyampe Lombok, pandemi udah ngeri, teman-teman. Ya, di sana saya benar-benar renung, apa sih konten apa yang saya buat. Oke, Bro Opal bisa ngerokok juga sih, bisa sambil ngerokok. Karena podcast kita nih enggak podcast selalu lah ya. Enjoy dan tentunya tidak terlalu formal gitu. Karena saya basically-nya bukan broadcaster, Bro. Iya, siap. Tapi setidaknya kita punya keinginan, ya Up Lombok punya keinginan untuk mengangkat UMKM, pariwisata, ya khususnya, dan tentunya komunitas-komunitas yang ada di Pulau Lombok ini. Intinya apapun yang membawa Pulau Lombok ini menjadi berkembang atau maju, kita akan up. Yaitu ada di Up Lombok. Oke, itu tadi Bro ya. Awal ente ngebangun kafe karena hasil dari bertapa di sungai. Di laut. Sorry, di laut ya, bukan di gunung ya. Sehingga terjadi namanya Ngoling. Ngobrol dan ngopi. Ngopi dan ngobrol keliling. Oke, Ngoling ini kapan sih berdirinya, Bro? Ngoling berdiri itu setelah pandemi bulan Maret 2020, setelah puasa, antara Mei mungkin April. Nah, ini yang menarik nih. Kan di masa pandemi ini kan bisnis itu pasti menurun nih. Turun. Nah, kenapa ente tuh bangun bisnis di saat orang-orang lagi menurun-menurunnya gitu? Menurun-menurunnya. Menurun-menurunnya gimana sih? Nah, ini juga tertarik banget Bro Rido tentang F&B ini lagi marak banget. Food and beverage di masa-masa pandemi kemarin kita lihat banyak. Walaupun pandemi, terus pemberlakuan jam malam, terus segala macam harus take away kan, dine in kita belum dikasih. Di sana banyak sekali opening coming soon F&B. Nah, itu bikin saya tertarik, makanya ada apa nih? Ini ada fenomena apa gitu? Iya, ada kok fenomena bisa apa? Seperti itu? Pandemi kok F&B ini makin naik gitu sampai sekarang nih, tahun 2022 nih. Gila sih ya. Iya, karena kan F&B ini kan kita butuh imun juga kan, harus makan banyak, kafein juga ada, mungkin itu bikin daya tariknya nih banyak yang buka. Oke, ngelihat kafe sekarang ini kan banyak banget, apalagi Kota Mataram nih. Iya, banyak banget dari ujung ujung Lombok selatan sana sampai ujung utaranya Mataram, timur baratnya itu kan banyak kafe nih. Iya. Nah, ini ada yang berbeda dengan kafe yang ada di Ngoling. Ngoling ini buat kafe di dalam daerah di mana ini agak
Dalam sih masuknya. Iya, brother, dalam. Dan ini di depan rumah brother. Iya, di depan rumah di sini apalagi di Getap terkenal sama industri Besi ya. besi. Besi Ya, ya. jadinya saya sendiri mungkin anak muda di sini Yang- berinovasi untuk membuat kopi. Kopi, mungkin. ya. Nggak besi juga. Besi juga. Tapi kita kopi. masih besi kok, masih masih besi ya. ya. Tapi nggak ada kopi rasa besi gitu. Nggak ada. Oke. Nah, itu sih. Nah, ini konsepnya apa sih, brother? Kita ini konsepnya home industry. Home industry. Ya, Oke. karena kalau kita nyewa pas masa pandemi itu kan banyak sekali jam 9 kita harus tutup. Jadinya nanti kosnya itu lebih rugi kita nanti, Bro Rido gitu. Oke, berarti kalau kita nyewa. menjadi apa namanya tempat ngopi yang apa ya istilahnya, tempat ngopi bagi kaum yang benar-benar pencinta kopi nih, orang-orang yang biasanya stay lama di kopi. Iya. Sehingga di kafe gitu kan. Nah biasanya di luar itu kan biasanya nongkrong jam 12 nih karena dulu ada PPKM gitu Iya, sampai jam PPKM 9. benar. Jadi mereka bisa larinya ke sini gitu. Bisa lari sini anggap rumah sampai tidur-tidur ngopi juga bisa. Ini bener nih brother. Iya, ya? bener. Oke. Nah, itu kenangan kita ya. Iya. Kenangan di tahun 2020 sampai 2022 awal itu iya. karena dan sekarang pandemi udah nggak ada, Bro ya. Udah nggak ada. Berarti dunia perkopian itu sekarang lebih naik lagi nih. Iya. Lebih naik lagi ya. Lebih naik lagi. Oke. Nah, Bro Opal ketika membangun brand Nguling ini tantangan yang terberat itu apa kira-kira? Kalau tantangan sih apa yang kita lakukan itu pasti ada tantangan. Nah, pasti ada tantangan. Pasti ada tantangan. Oke. Yang pertama saya ngebangun di apalagi ini di dalam kampung kan. Ya, benar, banyak juga nggak ngerti kita bikin tempat ini sedemikian nyaman, mungkin kelihatan mewah. Terus harganya mungkin diganti dikira mahal kan. Di sini harga kita press itu teman-teman dari harga 7.000 sampai 20.000. Oh, sampai 20.000. Iya. Nah, oke. Ini masalah KP-nya udah terjawab tadi ya sama berapa. Nah, pertanyaan yang kedua nih, Bro. Di sini apa aja yang disajikan? Kita ada snack, ada makanan Ada berat snack juga juga? ada. Iya. Ada keman berat. Cemilan. Kalau jenis-jenis kopinya yang familiar lah ya. Yang familiar kita ada cafe latte, americano lah, signaturenya lah. Non kopi ada juga. Non kopi banyak. Mungkin ada hampir 20 menu. Oh, 20 menu. Iya. Dan itu harganya gimana, Bro? Kan nih orang berbisnis kopi nih kan pasti bahan-bahannya premium nih. Iya. Harganya istilahnya tinggi gitu kan. Dan ini worth it nggak buat mereka beli gitu? Worth it nggak buat mereka nongkrong gitu? Kalau di sini di Nguling Kopi saya bilang worth it banget. Non coffee kita jual 13.000. Mungkin teman-teman 13.000 ya. 13.000 dengan bahan kita benar-benar premium, tidak menggaruk, aman buat anak-anak sampai aki-aki ini bahan kita. Oke. Aman banget lah kita bilang. Banget ya. Nah itu sih makanya kita jaga tantangannya itu biar tidak ada customer nanti gitu. Oke. Ini udah ada kopi ya. Ternyata Nguling Kopi ini punya signature. Iya kita juga ada produk bubuk. Produk bubuk ini Robusta, Bro ya. Iya full robusta. Robusta. Ini kopi apa, Bro? Bisa dijelasin dikit? Itu Lombok. Oke. Kita juga ada menyediakan buat oleh-oleh juga bisa. Ini kita ada kopi bubuk 100% nih. Ya. 100% kopi asli Lombok nih teman-teman. Oke. Cuma 25.000. Aman lah kita bilang. Aman ya? di kantong nih. Aman di kantong. Tapi ngopi di rumah dengan harga 25 serasa di kafe gitu. Iya bener. Oke, benar banget. Oke, keren sih ya. Bro, usianya berapa sekarang? Saya usia masih 13. Saya usia 26 lah. 26, tapi kelihatan kayak 25 gitu ya. Udah nikah, Bro ya? Alhamdulillah. Oke, jadi Bro Opan nih udah nikah. Ente ngebangun kafe ini sebelum nikah tuh udah nikah? Sebelum sebelumnya? nikah. Sebelum nikah. Nah ini jarang nih ya Batu Rap Lombok. Jadi ini anak-anak muda yang perlu kita contoh nih. Iya, Ya khususnya jangan pernah takut. pemuda Lombok ya. Iya. Pemuda Lombok tuh harus memiliki cita-cita yang tinggi. Karena sering saya katakan bahwa Insinyur Soekarno tuh pernah berkata, bercita-citalah kamu setinggi-tingginya. Ya, kalau kamu jatuh di antara bintang-bintang. Bintang. Wah. Tapi kebanyakan orang jatuh lolos, Bro. Ya di bintang gitu. Nggak ada rimnya. Tapi setidaknya kita harus berani, Bro ya. Iya benar. Berani spekulasi ya. Iya. Oke, nggak takut gagal gitu. Di setiap usaha itu kan pasti ada apa namanya itu kerigil-kerigilnya lah kita bilang jatuh turun. Kalau usaha itu pasti nggak bisa langsung startup. Nggak bisa. Step by step. Step by step. Nah ini nih dari berapa yang penting berani, Bro ya. Iya, yang penting kalau mau usaha apapun nih, Berani. Ya, yang penting pertama adalah
niat, Ya. berdoa dan ikhtiar, itu aja sih. Oke, saya bisa simpulkan nih bro, ya kalau mau berusaha kata Bro Opal ini, kita yang pertama harus niat ya, Iya. niat, ikhtiar, Iya. dan yang terakhir tawakal bro. Iya, bener. Bener ya? Iya. Oke, yang perlu nih tawakal ya, biar kita nggak kecewa nih. Kecewa, Yang bener. namanya bisnis Pasti turun ada, naik ya, ada turun naiknya. ada masanya turun naiknya, nggak mesti harus flat, harus di atas, enggak. Opal, sedikit iklan tadi ya, karena ada pertunjukan sedikit Bro Opal nih membuat atau make espresso ya. Di sini kita udah dibuatkan ya Batur Ap Lombok. Di sini ada dari Kopi Zana. Ini kita dapat titipan dari seorang pengusaha yang di Lombok Tengah sana. Beliau nggak mau disebutin namanya bro. Cuman kopinya anterin aja ke tempat-tempat UMKM atau KP-KP sana. Kasih mereka testingnya gimana dan kasih kita gimana hasilnya. Ya, dan kita akan evaluasi katanya. Oke, dan ini kita udah diracikan tadi oleh barista atau langsung dari pemiliknya Ngoling Coffee, yaitu Bro Opal. Oke, dan ini ada espresso bro ya? Iya, seperti itu. Espresso. Kremanya mantep juga. Kremanya mantap ya. Karena ini bro, karena ini adalah kopi blend. Blend, boy. Ya, sekitar balance 50-50. Dari aromanya Robustanya 50, arabikanya 50 banding 50 berarti. 50. Dan ini adalah kopi kualitas bro. Tadi ada teste dan kecut-kecutnya dikit gitu ya. Oke. Mari kita coba dulu guys. Oke, kita coba ya. Seru tuh. Oke, mantap. Oke, Bro Opal, kita lanjut ya. Oke, ini sebelum kita closing ada pertanyaan yang benar-benar serius gitu ya. Serius banget nih. Oke, serius banget. Nah, ini menurut ente nih, menurut Brother nih, apa sih harapan Brother untuk dunia perkopian yang ada di Lombok ini khususnya? Khusus harapan yang ada di Lombok ya makin berkembang. Tetap edukasi itu sih makin berkualitas lah pokoknya dunia kopi kita. Jadi dunia perkopian sekarang bukan hanya untuk kebutuhan tapi gaya hidup bro ya. Lifestyle. Nah, dan terakhir nih, kayak untuk Ngoling Coffee. Nah, Bro Opal cita-citanya udah stok sampai di sini atau masih panjang cita-citanya nih, kayak gimana nih? Untuk Ngoling Kopi mungkin banyak inovasi dan di sini juga saya memiliki Ngoling Kopi ini 2 founder. Oh, 2 saya founder, iya. bersama abang saya juga. Wah, Bang. Iya, Bang Wir. Mantap. Nah, ini jarang nih ya, perpaduan antara Robusta dan Arabica lah istilahnya. Di blend menjadi medium itu. Ya, kita berdua semoga Ngoling Coffee ini makin berkembang dan mempunyai cabang ada di mana-mana. Wah, cabang di mana-mana. Cabang ada di mana-mana. Itu Dari cita-citanya, Bro ya. Ya, dari Sabang sampai Merauke. Sabang sampai Merauke. Ngoling ada di mana-mana. Ngoling ada di mana-mana. Ngoling, ngobrol, Ngopi dan ngobrol. ngobrol Iya. dan ngobrol keliling. Oke, Batur Ap Lombok, kalian bisa follow Instagramnya Ngoling. Ngoling Coffee dan @ngolingofficial. Oke, dan jangan lupa juga kalian follow Instagram Ap Lombok. Tentunya kita akan selalu update, kita akan selalu meng-up UMKM, komunitas pariwisata dan apapun saja yang memberikan nilai untuk memajukan Lombok, kita akan up, bro. Oke. Siap. Oke, setidaknya Bro Opal ini bisa menjadi inspirasi buat Batur Ap Lombok. Oke, bahwa kita simpulkan di dalam berusaha yang modal utamanya adalah keberanian. Oke, doa, ikhtiar dan tawakal. Wah, keren ya. Oke, itu aja yang bisa kita up ya di malam hari ini ya bro ya. Oke, delas ya. Akhirnya kita ucapkan matur tampiasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.